Shalom, apa kabar kalian hari ini? Saya percaya pasti kalian luar biasa ya. Tetap luar biasa, men. Amin. Amin. Nah, nggak kerasa ini kita udah masuk di minggu kedua di bulan September. Itu artinya kira-kira kita udah 5 bulan nggak ketemu nih. Gimana kalian udah kangen belum sama kita? Tapi saya percaya meskipun ibadah kita yang seperti ini, kita akan tetap dekat dan kita akan sama-sama boleh menyembah dan memuji Tuhan, amin. Amin. Yuk sebelum kita memulai ibadah kita sama-sama mau tutup mata, kita lempar tangan, kita berdoa ya. Bersyukur Bapa untuk hari ini, setiap kesehatan, setiap nafas kehidupan yang Kau berikan untuk kami. Kami benar-benar bersyukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dan Engkau sudah menjaga kami Tuhan sampai detik ini Tuhan, sampai hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan dan sungguh kami berterima kasih Tuhan atas semuanya itu Bapa. Tuhan hari ini kami akan mempersembahkan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Pujian penyembahan kami mau naikkan hanya kepadamu Tuhan. Hanya ada satu nama yang kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Hanya namamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini persembahan kami yang terbaik Tuhan. Kami mau bawa di hadapanmu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Mari sama-sama saat ini naikkan pujian kita. Sebab Dia Allah yang kudus dan Dia Allah yang suci. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Mari sama-sama puji. Di bumi di surga dan segala yang ada, sujud dan menyembah di hadapan-Mu Raja semesta. Langit pun terbuka, sorak-sorai sukacita.
Mari sama-sama sambil angkat tanganmu, katakan Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya Yesus. Yes, we worship you Lord. We worship you Lord. Engkaulah Raja segala Raja Tuhan. Dan Engkau nama di atas segala nama Yesus. Dan biarlah kerajaan-Mu yang bertahta di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di
Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Tentu dalam kondisi baik-baik semuanya ya. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mendapatkan kesempatan kembali untuk kami bisa mengisi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu setelah sebelumnya kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus terus memimpin kami, menerangi hati dan pikiran kami. Bukalah hati kami, pikiran kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh memberi diri untuk 25 menit ke depan ini untuk kami boleh fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu boleh mendewasakan kerohanian kami. Dan firman-Mu boleh membawa kami ke jalan yang telah Tuhan tentukan untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Ya teman-teman, pagi hari ini satu tema yang tentu sangat menarik yaitu dia dan aku. Nah, ada apa antara dia dan aku? Dia yang dimaksud di sini adalah Kristus yang menjadi pusat penyembahan hidup kita. Nah, tetapi sebelumnya saya akan menceritakan secara garis besar mengenai ciptaan manusia di dunia ini seperti apa sih. Nah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tentu teman-teman sudah tahu semuanya, dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan demikian. Dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dalam bahasa Ibrani-nya adalah selem dan rupa dalam bahasa Ibrani-nya adalah demut. Nah, tentu gambar dan rupa Allah ini terjadi sedemikian rupa, diciptakan dengan satu tujuan, yaitu telah saya tulis di sini, yaitu sebagai citra Allah. Jadi maksudnya apa? Allah yang punya kehendak, Allah punya kemampuan, semuanya tergambar di dalam diri manusia itu. Tetapi ingat, rupa dan gambar yang dimaksud di sini adalah lebih menuju kepada sifat dan otoritas yang Allah punyai. Meskipun tidak 100% manusia mempunyainya. Tetapi satu hal yang berkepentingan dengan programnya Allah di muka bumi ini diturunkan kepada manusia pada waktu itu. Apa sih tujuannya penciptaan manusia pada waktu itu? Ini, memuliakan Allah dan menikmati Allah. Memuliakan Allah dan menikmati Allah. Mari sama-sama tekankan bahwa teman-teman diciptakan adalah memuliakan Allah dan menikmati Allah. Nah, satu tujuan yang luar biasa bukan? Di mana kita bisa memuliakan Allah dengan segenap hati kita sebebas-bebasnya pada waktu itu. Dan satu hal lagi, kita bisa menikmati Allah, menikmati berkat-Nya, mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, sepuas-puasnya, sebebas-bebasnya. Tetapi dalam perjalanan kehidupan itu sangatlah disayangkan, yaitu manusia ditipu oleh iblis. Tentu teman-teman sudah tahu kan ceritanya ya, iblis menipu manusia pada waktu itu. Dan pada akhirnya tipuan yang diberikan oleh iblis itu berhasil memperdayai kedua manusia ini. Dan pada akhirnya manusia takut kepada Allah dan apa yang terjadi? Mereka berbohong kepada Allah. Jadi berawal dari ciptaan yang sempurna, rupa dan gambar Allah yang sempurna, selem dan demut tadi, dan pada akhirnya rusak karena dosa dan karena kebohongan mereka tidak terbuka di hadapan Allah. Dan pada akhirnya hubungan antara Allah dan manusia itu yang seharusnya indah akhirnya menjadi terputus, rusak. Dan teman-teman tahu rusaknya karena apa? Kebohongan. Kebohongan manusia telah merusak hubungan antara Allah dengan manusia. Ketidakjujuran manusia pada waktu itu telah membawa hubungan Allah dengan manusia terputus. Dan tentu teman-teman tahu apa sih akibat dari ketidakjujuran itu? Saya sudah katakan tadi, yaitu putus hubungan. Putus hubungan. Allah memisahkan diri dari manusia dan manusia keluar dari Taman Eden. Keluar dari Taman Eden kenapa? Karena lebih menuruti kehendak
iblis pada waktu itu. Nah, di dalam Yohanes 6 atau tepatnya Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada manusia yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Ini kata Kristus. Dan kemudian di dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan bahwa segala perkataan yang diucapkan oleh Kristus, yang dikatakan kepada murid-murid pada waktu itu adalah roh dan kehidupan. Artinya apa? Bahwa jalan kebenaran itu membawa kepada kehidupan. Tetapi lihat, perhatikan apa yang dilakukan oleh iblis. Di dalam Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia, di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, dari 2-3 ayat ini kita bisa melihat perbedaan yang sangat prinsip. Kita bisa melihat ada perbedaan yang mendasar antara Allah dengan iblis. Yaitu yang pertama, kalau kita melihat Allah yang dari bacaan ayat tadi, bahwa Allah itu adalah sumber kebenaran. Segala hal yang bersifat kebenaran itu ada di dalam diri Allah. Dan kemudian yang kedua, Allah adalah memberi, menuntun kepada kita jalan kehidupan. Ingat, perhatikan, kebenaran menghasilkan kehidupan. Sekali lagi, kebenaran menghasilkan kehidupan. Kebenaran menuntun kepada jalan kehidupan. Sementara apa yang dilakukan oleh iblis? Iblis adalah pembohong dan pendusta. Dan di dalam diri iblis tidak ada nilai-nilai kebenaran sedikit pun. Dan karena tidak ada nilai kebenaran, sudah dipastikan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan oleh iblis, itu menjurus kepada kepalsuan. Dan pada akhirnya karena palsu, kelihatannya baik, tetapi ternyata menuju kepada kebinasaan. Jadi inilah bedanya. Perbedaan yang sangat prinsip antara Allah dengan iblis. Allah selalu ingin hal yang benar. Allah selalu memikirkan hal-hal yang benar. Sementara iblis selalu mengajarkan hal-hal yang penuh dusta, penuh kebohongan, penuh ketidakjujuran. Dan iblis pada waktu itu berada di antara Allah dengan manusia pada waktu itu. Antara dia dengan aku, antara dia dengan kita, ada iblis di tengah-tengahnya. Melancarkan, memberikan kebohongan demi kebohongan, mengajak untuk berbohong, tidak jujur di hadapan Allah. Nah, dan satu hal yang pasti dari semuanya ini, sebetulnya Allah tidak suka manusia berpura-pura, berlaku tidak jujur di hadapannya. Sekali lagi, perhatikan teman-teman, bahwa Allah tidak suka dengan manusia yang suka berpura-pura, berlaku tidak jujur di hadapannya. Ini penting. Kenapa demikian? Yang pertama adalah bahwa kejujuran itu adalah sikap memberi hati sepenuhnya kepada Tuhan. Perhatikan, orang yang jujur itu sikapnya sepenuh hati kepada Tuhan. Kenapa demikian? Hati kita ini sesungguhnya harusnya sepenuhnya untuk Tuhan. Ingat tadi saya katakan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah apa? Memuliakan Allah dan menikmati Allah. Artinya memuliakan Allah apa? Harus sepenuh hati memuliakan Allah. Coba teman-teman pikirkan, seberapa banyak kita sering memuliakan Allah dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak benar, penuh kebohongan, penuh kepura-puraan, pura-pura ke gereja, tetapi sesungguhnya hatinya tidak sedang memuji memuliakan Allah. Mungkin saat ini sedang mendengarkan tayangan ini, melihat tayangan YouTube ini. Bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan? Seriuskah kita memuji Tuhan? Seriuskah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Sesungguhnya kejujuran adalah sikap memberi sepenuhnya untuk Tuhan. Hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Amin, teman-teman. Kejujuran adalah sikap hati. Hati itu harus jujur. Kenapa demikian? Kejujuran adalah merupakan karakter.
Ada banyak karakter, tetapi pagi ini saya cuma ingin menekankan karakter sebuah satu saja, yaitu kejujuran. Bahwa kejujuran adalah merupakan karakter. Apa sih karakter? Karakter itu watak. Watak yaitu sikap hati yang bisa mempengaruhi perilaku, perkataan, dan perbuatan kita. Jadi kalau watak kita itu enggak beres, kita enggak jujur, itu akan berpengaruh terhadap pikiran kita, terhadap perilaku kita, dan terhadap perkataan kita. Segala yang kita ucapkan, segala yang kita lakukan itu penuh dengan dusta. Orang lain mungkin bisa kita tipu. Oh, baik sekali temanku ini. Wah, luar biasa. Dia rajin ke gereja loh. Wah, dia tiap minggu mendengarkan, melihat tayangan ibadah ini. Tetapi sesungguhnya hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya sedang tidak berada dalam keadaan tidak jujur di hadapan Tuhan. Maka pagi ini teman-teman, punyailah karakter ini. Karakter kejujuran ini. Ini penting. Dan kejujuran itu karakter yang Allah sangat suka. Di Amsal 3 ayat 32 dikatakan bahwa karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur, Tuhan itu bergaul erat. Pertanyaannya sekarang, seberapa erat teman-teman dengan Tuhan? Salah satunya adalah sudah jujurkah kita di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak jujur di hadapan Tuhan, jangan pernah ngomong aku bergaul karib dengan Tuhan. Aku bergaul erat dengan Tuhan. Itu omong kosong. Kenapa? Karena kalau tidak jujur, kita akan menjadi orang yang tersesat seperti yang dikatakan oleh Amsal ini. Dan orang yang tersesat itu kekejian bagi Tuhan. Nah, dari sini 2 Timotius 2 ayat 21 mengatakan demikian. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan mulia. Ada beberapa hal di sini. Kalau kita menyucikan diri kita, kita menjadi seperti sebuah perabotan yang begitu bagusnya. Tetapi bukan cuma bagus tok. Dilihat itu enak, dan ternyata yang punya barang itu mau memakainya untuk tujuan yang mulia. Maksudnya apa? Seperti halnya kejujuran. Kejujuran itu biarlah seperti perabotan yang berharga dalam hidup kita. Sesuatu yang benar-benar harus kita pertahankan. Karena apa? Kejujuran ini sangat dibutuhkan oleh Tuhan, oleh Yesus Kristus untuk sebuah tujuan yang mulia. Jadi kalau teman-teman punya kejujuran, jangan merasa kejujuran itu hanyalah sebuah, iyalah memang kita hidup sebagai orang Kristen ya memang harus jujur. Orang tua juga mengajarkan demikian kok, kita harus jujur. Bukan itu masalahnya. Ada yang lebih esensi lagi, yaitu bahwa Allah, Yesus itu menyukai kejujuran. Kenapa? Karena setiap orang percaya yang menyerukan nama Yesus sebagai pusat penyembahannya dibutuhkan kejujuran karena Tuhan mau pakai untuk tujuan yang mulia buat kemuliaan namanya. Nah, ini penting. Kalau saudara, teman-teman mau melayani, sudahkah jujur dengan hati yang tulus melayani Tuhan? Kalau enggak tulus di hadapan Tuhan, kamu sedang tidak jujur. Aku enggak bisa pakai kamu untuk tujuan yang mulia. Maka perabotan itu menjadi rusak nilainya. Nilainya jadi turun karena tidak berharga. Maka apa yang dapat saya simpulkan buat teman-teman pagi hari ini? Ada 4 poin. Yaitu yang pertama, perhatikan. Yesus Kristus itu adalah Bapa kebenaran. Sekali lagi, Bapa kebenaran. Artinya apa? Sumber kebenaran. Memberikan kehidupan. Tetapi sebaliknya, iblis, setan itu Bapa pendusta. Dan dari semula tujuan iblis itu memang mengacaukan hidup kita. Menghancurkan hidup kita. Sementara Bapa memberikan kebenaran. Kita sebagai anak-anak terang, kita sepakatkan bahwa kita adalah umat pilihannya dan sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin teman-teman. Sepakatkan, maka kita adalah anak-anak terang. Maka kita harus bersikap jujur di hadapan Allah. Sehingga kita memperoleh kehidupan.
yaitu hubungan yang baik dan mesra di hadapan Allah. Dia dan aku harusnya hubungannya itu mesra. Dan hubungan yang mesra itu ditandai dengan sebuah kejujuran. Coba teman-teman bayangkan, kalau teman-teman di rumah, papa atau mama tidak jujur di hadapan kalian, apa yang kalian rasakan? Hubungan itu akan menjadi renggang. Dan akan mengatakan, papa bohong, mama bohong, katanya begini, katanya begitu. Betul ya teman-teman? Demikian juga kita sebagai anak-anak terang harus punya hubungan yang baik dan mesra dengan Allah yang menjadi pusat penyembahan kita. Dengan cara apa? Jujur dalam berhubungan dengan Tuhan. Dan kemudian yang ketiga, kejujuran merupakan karakter dan ini sangat disukai Allah. Karakter yang disukai oleh Allah itu salah satunya adalah kejujuran. Dan yang terakhir, kejujuran itu seperti perabot rumah tangga yang sangat berharga. Mari jadikan kejujuran itu sebuah nilai yang sangat berharga. Artinya begini, tanpa kejujuran aku tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tanpa kejujuran aku tuh nothing di hadapan Tuhan. Aku nggak bisa apa-apa. Tuhan nggak bisa pakai kalau aku nggak jujur di hadapan Tuhan. Nah, ini 4 kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Nah, sekarang masuk ke devotion. Mari renungkan bagaimana relasi teman-teman, hubungan teman-teman dengan Allah sekarang ini. Ambil waktu mulai koreksi diri. Masih ada enggak sekat-sekat tembok pemisah kebohongan yang akhirnya membuat hubungan teman-teman itu jadi jauh dari Allah sekarang ini? Cek kebenarannya, sampai sejauh mana sih? Aku sudah lama loh jadi Kristen. Papa mamaku sudah lama jadi Kristen. Lalu aku sendiri sekarang ini gimana ya hubunganku dengan Tuhan? Antara Tuhan dengan aku ada pemisah apa sekarang ini? Aku jujur enggak sama Tuhan? Periksa pagi hari ini, cek kebenaran itu. Nah, sebagai langkah yang terakhir, kalau nanti ada pertemuan BC setelah kebenaran firman Tuhan ini disampaikan, ada 3 hal yang bisa dibahas. Yang pertama, hal-hal apakah yang membuat teman-teman tidak bisa bersikap jujur di hadapan Allah? Hal-hal apa? Mulai diskusikan dengan beberapa rekan-rekan nantinya. Dan kemudian yang kedua, sampai sejauh mana teman-teman sudah bersikap jujur di hadapan Allah itu. Keterbukaan teman-teman terhadap Allah itu sampai sejauh mana. Dan yang terakhir, apakah kejujuran kita di hadapan Allah, kalau ngakunya jujur di hadapan Allah, itu sama enggak dengan perilaku kejujuran kita terhadap sesama kita. Apakah perilaku kejujuran kita terhadap Tuhan itu prakteknya sama enggak dengan teman-teman kita semuanya, dengan lingkungan kita. Nah, bisa didiskusikan dan nanti bisa dibaca Kolose 3 ayat 23 sebagai bahan diskusi dalam kelompok BC nanti. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari saya ajak sekali lagi teman-teman untuk berdoa mengakhiri kebenaran firman Tuhan sekaligus ibadah pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, di mana kebenaran firman-Mu boleh kami dengar, dan di dalam kebenaran itu kami percaya Tuhan ada kemerdekaan. Karena kami tahu firman-Mu itu menguduskan, firman-Mu itu membebaskan kami, dan firman-Mu itu membukakan perkara-perkara yang keliru, perkara-perkara yang salah di hadapan kami. Dan firman-Mu itu sebagai penuntun buat kami untuk menuju kepada kehidupan yang akan datang ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus terus terangi hati kami, pikiran kami, dan untuk kami boleh mengkoreksi diri kami masing-masing. Apakah kami sudah terbuka sejujur-jujurnya di hadapan Engkau Tuhan? Kalau masih ada hal-hal yang tersembunyi di hadapan-Mu, mari Tuhan ampuni kesalahan kami ini. Dan selanjutnya Roh Kudus terus menerangi hati pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti langkah apa yang harus kami kerjakan, untuk kami boleh tetap terbuka, jujur di hadapan-Mu. Sehingga hubungan kami dengan Engkau Tuhan sungguh-sungguh sebuah hubungan yang menyenangkan, hubungan yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan.
pagi hari ini kami boleh mengakhiri ibadah kami ini Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah sekarang berkat-Mu juga turun atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah damai sejahtera, sukacita yang daripada Allah sendiri, persekutuan dengan Roh Kudus itu senantiasa menyertai Engkau, kemanapun Engkau pergi, dan apa yang diperbuat oleh tangan-Mu, Tuhan membuatnya berhasil. Dan hidupmu boleh menjadi berkat dimanapun engkau berada. Diberkatilah engkau dengan kekuatan dan kesehatan. Serta apa yang engkau kerjakan, Tuhan memimpin dan Tuhan membawa kepada arah yang sesuai dengan kehendak-Nya. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidupmu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan memperalaskan doa ini. Mari bersama berkata, amin. Terima kasih. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi minggu depan.